gue ngerasa terpanggil buat mengedukasi. Hai Indo Gamers, para wibu denial, jumpa lagi bersama gua Asura. Dan biasanya gua ngebahas anime, tokusatsu, live action, manga, dan banyak lagi soal Jepangan. Dan kalian lagi nonton Wibu Lokal. Belakangan ini gua mulai koleksi komik fisik, kalau kalian belum tahu. Oh iya, tunggu video gua nanti nge-review komik fisik. Tenang, masih gua siapin, tunggu ya. Nah, pas gua udah beli tuh komik-komik fisik, dalam hati gua ada yang gua rasa bisa banget nih dibagiin ke kalian. Biar gak cuman gua aja yang tambah wawasan, tapi kalian juga nambah wawasan. Kalau sebelumnya gua udah pernah nyeritain betapa rumit, ribet, dan panjangnya proses pembuatan manga. Kali ini kita bakal bahas manga itu sendiri. Oke, kita mulai. Buat kalian yang nggak tahu, mangaka kesayangan kalian yang bikin manga-manga terkenal seperti Dragon Ball, Doraemon, Naruto, Jojo, Death Note, dan lain-lain itu nggak tiba-tiba terkenal. Mereka mulai debut profesional di perusahaan penerbit. Contohnya Shueisha, Kodansha, dan lain-lain. Nah, dua perusahaan tadi awalnya ngeluarin manga-manga karya mangaka dalam format majalah yang menampung banyak karya mangaka dalam satu majalah. Dan biasanya ada sekitar 20-an judul dalam satu majalah. Untuk mangaka yang cukup rajin, biasanya akan menaruh karyanya dalam majalah mingguan atau weekly. Nah, buat yang agak sibuk atau pengen lebih santai, biasanya mereka masukin ke majalah bulanan atau monthly. Nah, terdengar seperti pekerjaan yang tinggal naruh manga ke penerbit, terus dicetakin dalam bentuk majalah, terus nerima duit deh. Tapi sayangnya nggak gitu. Karena semua mangaka mesti bersaing buat dapetin 20-an posisi di dalam satu jilid majalah tadi. Dan harus mempertahankan posisi mereka dengan terus membuat hal menarik sampai mangganya diakhiri kelak. Karena yang nggak sedikit yang diakhiri karena mangganya udah nggak begitu menarik pembaca lagi. Nah, lanjut nih. Harga majalah mingguan atau bulanan ini biasanya murah karena didesain abis dibaca ya dibuang. Oh ya, ini dibuangnya jangan salah kaprah ya. Di Jepang sana biasanya ada pemilah sampah biar sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa lebih cepat kayak kertas majalah tadi. Gak hanya murah, kualitas kertas yang digunain juga nggak begitu bagus tuh. Belum lagi ukurannya yang besar, ngebikin majalah-majalah ini nggak cocok buat jadi barang koleksi. Ada sih, kan biasanya ada sedikit gravure. Ada kelebihan lain di majalah. Itu biasanya mangaka ngasih beberapa hal tentang manga yang mereka buat yang seolah-olah ngobrol sama pembaca gitu. Terus kalau nggak cocok di koleksi, kita ngoleksi apa dong Om Bil? Nah, kalau kalian pengen koleksi, itu bisa banget koleksi yang format tankobon. Dalam format tankobon, manga ini dijilid per satu judul. Misal Naruto, ya Naruto aja tuh satu buku. Atau kalau kayak yang punya gua nih, Kanojo Kareshimasu, ini buku satu yang isinya cuman itu aja sampai bukunya habis. Nah, biasanya untuk menjadi satu jilid tankobon, sebuah manga yang hadir di weekly itu perlu 3 bulan tuh. Kalau yang bulanan, jelas perlu waktu lebih lama buat jadi satu buah tankobon. Mungkin 1 tahun ya 2 kali lah. Dalam format tankobon, manga dicetak ke dalam kertas yang lebih premium, ukuran yang lebih kecil, dan cover yang lebih keras, sehingga bisa disimpan dan tahan lebih lama. Dan biasanya kalau di Jepang itu dikasih book jacket tuh. Jadi, dengan format tankobon, kalian bisa punya space lebih banyak buat nyimpen manga-manga dengan judul kesayangan kalian. Dengan segala kebaikannya, tentu format tankobon ini lebih mahal daripada format majalah mingguan atau bulanan. Ada satu format lagi yang adalah bunkobon, atau biar gampang bunko aja. Nah, kalau bunko ini adalah format yang lebih kecil daripada format tankobon dan umumnya dicetak ke dalam ukuran kertas A6. Kalau tankobon biasanya B5 atau A5 tuh. Tujuan diperkecil lagi, itu kalau di Jepang sendiri ya biar bisa mudah dibawa dan lebih enak nyimpennya. Karena ya space penyimpanan di Jepang untuk tiap orang nggak begitu besar kan. Tapi untuk format bunko, biasanya perlu nunggu sekitar 1-3 tahun setelah perilisan dari tankobon. Belum lagi, setahu gua harganya juga bakal lebih mahal karena jumlah halaman lebih banyak daripada versi tankobon. Lah Om Bil, itu semua kan tulisnya di Jepang doang. Kalau aku mau koleksi mesti import dong. Ya bisa sih kalau kalian mau import, tapi kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang ya cuma jadi pajangan doang paling. Nah kalau gua, untuk sekarang milih buat sabar nungguin penerbit lokal kita buat ngelokalin versi manga-manga dengan format yang udah gua ceritain di atas. Terus tinggal nyesuaiin deh sama judul mana yang mau gua koleksi. Tapi kalau udah masuk ke versi Indonesia, biasanya ada penyesuaian lagi, mulai dari ukuran, bahan, dan lain-lain. Sebagai contoh, waktu gue masih kecil, Manga Weekly pernah ada versi lokalnya loh, kayak gini. Tapi untuk sekarang format ini udah jarang atau malah nggak ada deh. Waktu kapan hari gue ngider-ngider ke toko buku. Terus tankobonnya dulu juga dibikin lebih kecil-kecil, tapi sekarang udah ada yang ukurannya digedein tuh, di judul-judul baru. Terus bungkonya juga nggak kecil, tapi unsur premiumnya yang diambil. Karena kan space penyimpanan rata-rata orang di Indonesia jauh lebih gede daripada di Jepang. Nah, dengan adanya versi lokal dari manga-manga kesukaan gue, jadi nggak perlu repot lagi deh. Kalau mau koleksi, ya kan di toko buku aja ada. Kalau mager, bisa beli online sekarang. Kalau lu masih mager, wah kebangetan sih. Tapi ada juga kalau kalian mau baca di Manga Plus, yang formatnya sedikit ngikutin format weekly mereka. Ya selama ada yang legal, sebisa mungkin gue usahain buat punya legal juga. Hitung-hitung ngedukung mangaka kesayangan, yang udah bikin cerita dan gambar yang epic, biar semangat terus. Jangan share bajakan di kolom komentar di bawah, kelihatan so asik tau nggak? Kalau nemu pun buat bacaan pribadi kalian aja, daripada mangaka kesayangan kalian mogok bikin manga, siapa tahu One Piece malah
malah jadi hiatus gara-gara sering dibajak. Yaudah, segitu aja. Gue masih ngeracik lagi biar konten bahasan gue selanjutnya step up the game. Semoga sedikit info yang gue bagi tadi bermanfaat dan kalian makin semangat nabung buat beli manga kesukaan kalian di toko buku atau online. Makasih udah mau nonton video gue yang ini, tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Rinso Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gue atau Yami upload video. Follow Instagram gue, @admin_asura. Itu aja dari gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound.